Simeon berkata kepada Maria, anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan, dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria berduka cita. Mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita, sehingga akhirnya bersama dengan Bunda Maria yang diserahkan oleh Yesus kepada Yohanes, juga Yohanes serahkan kepada Maria sebagai ibunya. Untuk itu mari dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, ketika putra tinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama dengan Dia yang hidup dan berkuasa bersama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada jemaat Ibrani. Kristus telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok kedamaian abadi. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun putra Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan daku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau Santa Perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Ketika Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibunda Yesus dan saudara ibunda Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunda dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibundanya, "Ibu, inilah putra."
Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibu. Dan sejak itu murid itu menerima ibunda Yesus di dalam rumah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Bunda Maria yang berduka cita. Ialah yang setia menjadi wanita ibu yang berani, seperti pernah saya katakan kemarin dalam ziarah Maria Fatima tanggal 13 September yang lalu, bagaimana Maria berani menerobos para prajurit yang akan menyalibkan Yesus, para murid kocar kacir. Pasti sebagai ibu ia berduka melihat puteranya disiksa, bahkan dipermalukan, disalib. Salib yang menjadi lambang kehinaan seperti kemarin tanggal 14 kita dengarkan dalam pesta salib suci, diubah oleh Yesus menjadi kemenangan. Lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan hari ini perayaan Maria yang berduka mau memperlihatkan bagaimana Maria turut serta di dalam penderitaan Yesus putranya. Tapi dia tidak menolak, tidak lari, tetapi mau mengikuti, mau solider, bahkan setia sampai akhir. Dan apa yang dia terima, dia menyerahkan dan serahkan. Bagaimana sebagai ibu dari murid-muridnya, diwakili oleh murid yang dikasihi Yesus. Dan murid yang dikasihi Yesus juga menerima Maria sebagai ibunya. Di mana Maria menerima Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus sebagai anaknya, dan Yohanes menerima Maria sebagai ibunya dan menjadi ibu kita semua. Pada perayaan Maria berduka ini ada banyak atau sering mendengar Bunda Maria menampakkan diri dengan menangis, ada menangis darah, menangis keluarkan air matanya wangi dan sebagainya. Saya tidak terlalu berminat untuk mencari ataupun meminta bukti tangisan pada zaman sekarang dari patung yang menangis. Banyak yang akhirnya kecewa ketika ternyata dibuat oleh manusia. Tapi saya yakin, saya menyadari bahwa Bunda Maria memang berduka, bukan sebagai pribadi yang cengeng, tapi ia berduka dengan kejahatan, ketidakpedulian manusia, seperti diperlihatkan oleh para algojo, orang-orang di sekitar Yesus yang tidak mengetahui sungguh-sungguh siapa Yesus putranya. Dari kita pun banyak tidak mengenal Yesus yang mengajarkan cinta, mengajarkan pengampunan. Hari-hari ini kita mengenal, tapi tetap membalas bahkan dengan kejam. Dan itulah yang membuat Bunda Maria berduka. Mohon sebagai anak-anak Maria, apalagi sebagai seorang legioner, saya berharap Anda punya peran untuk peduli dengan mereka yang menderita. Jangan malah sebaliknya membuat orang lain menderita dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Apalagi sebagai seorang pemimpin di dalam dewan yang paling tertinggi sampai yang paling rendah. Saya berharap semakin
kita menjadi seorang pemimpin, mari. Semangat Bunda Maria yang rendah hati, yang bersahaja, yang sungguh mau terlibat, mau merangkul semua. Sehingga bukan permusuhan, bukan kebencian, apalagi grup-grupan atau memperlihatkan kelompok-kelompok yang bermusuhan satu sama lain, geng sana, geng sini. Oh, setia pada pastor parokinya, oh setia pada asisten pembimbing rohaninya, oh setia kepada yang lebih senior, oh setia kepada yang lebih modern dan sebagainya. Mari kita berbicara, kita berdoa, kita berdiskusi, juga kita mengikuti teladan Maria yang mau mengupayakan sungguh-sungguh kedamaian, keteraturan, bukan permusuhan, tetapi persaudaraan. Sehingga duka cita Maria yang mau kita renungkan hari ini sungguh menjadi duka kita semua. Dunia memang menangis ketika pandemi ini belum berakhir. Tapi saya bersyukur bahwa kemarin kami mendapat surat dari Keuskupan bahwa kami Paroki Cilangkap sudah boleh merayakan Ekaristi dengan umat yang sangat terbatas. Mungkin tidak lebih dari 150 orang. Tapi mari kita berjalan, kita sungguh-sungguh ikuti protokol yang ada. Kita semua mau sehat, tapi kita semua juga mau menerima, mau mengikuti perayaan Ekaristi. Saya sampai sekarang pun perayaan Ekaristi masih sendirian setiap pagi jam 6 pagi. Paling hanya ditemani oleh cara anak kaki 4 saya. Tapi saya pun bersyukur saya bisa berdoa bebas kepada semua orang, untuk semua orang, dan juga demi dan juga untuk kami para imam yang sungguh harus setia berdoa Ekaristi, merayakan Ekaristi setiap hari untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang tua saya yang juga menambahkan setiap hari perayaan Ekaristi untuk umat yang begitu merindukan. Tapi saya yakin pada saatnya nanti kita pun akan menyadari kita harus juga menjaga entah dari virus ataupun tidak membuat orang juga terkena virus karena ulah keteledoran kita. Maka mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya apapun, sehingga duka cita Maria melihat manusia yang sembrono, manusia yang semakin jahat, manusia yang egois itu senantiasa hilang dari muka bumi. Yang adanya cinta, belas kasih, dan taat kepada Allah. Sehingga seperti dalam bacaan pertama, Yesus yang adalah putra Allah, dia menjadi taat, dan karena ketaatan itulah ia mencapai sungguh kesempurnaan. Dia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepada Allah. Yesuslah putra Allah yang sulung, yang memperlihatkan contoh teladannya, ketaatannya kepada Bapa tanpa batas. Dialah Allah yang mau dekat dengan manusia. Anda dan saya mau mengikuti Yesus yang taat, pasti kita pun mendapat banyak rahmat, berkat melimpah. Kehidupan kekal yang dijanjikan akan kita peroleh. Juga kehidupan di muka bumi ini, kita pun akan diterima banyak orang dengan penuh cinta. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebuah kemurahan-Mu kami menerima roti kami siapkan ini, nasi bumi dan dosa manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah.
Semoga kami dilai seperti Kristus, sebagaimana dalam pencampuran anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, semesta alam sebagai kemurahan menerima anggur yang kami siapkan, si pohon anggur dan dari dosa manusia bagi kami yang minum minuman roh. Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa yang sedang. Aku layak untuk melayani Kristus. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau mengendaki Bunda Yesus dengan tabah berdiri kaki salib, serta menunjuk Dia sebagai Bunda kami. Maka terimalah kiranya dengan rela doa dan roti anggur yang kami unjukkan demi kemuliaan nama-Mu. Dan untuk menghormati Bunda Maria, Bunda tercinta kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami akan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Layak sepantasnya ya Bapa yang kudus yang kekal dan kuasa. Terutama pada peringatan Santa Maria berduka cita ini, kami mengagungkan kemurahan dengan menggemahkan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih ketika Engkau memilih Bunda Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat Dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan perantaraan Kristus itu pula laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama dengan mereka dan dengan sukaria berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Kau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon dari kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih dan bersatu dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Soehari, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bergembiralah saudara-saudara bila menderita bersama dengan Kristus, agar dapat ikut bergembira dan bersukaria bila kemuliaannya kelak dinyatakan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima karunia membawa keselamatan kekal dalam merenungkan dan menghormati duka cita Santa Peron Maria, Bunda kami. Semoga apa yang masih kurang dalam diri kami pada derita Kristus dapat dilengkapi pula dalam diri kami untuk kepentingan seluruh umat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari, sudah terkasih, Ekaristi sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diutus.